Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Silva Danati Nurul Syaira. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang networking pada VirtualBox. Untuk cakupan materinya diantaranya ada jenis network adapter, reset MAC address, network mode NAT, NAT versus NAT network, praktek NAT network, bridge network, host only, internal network, dan yang terakhir itu ada ringkasan. Langsung saja ke materi yang pertama. Jadi, networking adapter merupakan jenis jaringan apa saja yang bisa kita gunakan pada virtual mesin kita. Nah, untuk yang VirtualBox itu menyediakan beberapa tipe adaptor jaringan yang dapat dikonfigurasikan pada mesin virtual. Berikut adalah beberapa tipe adaptor jaringan yang umumnya tersedia di VirtualBox. Itu ada not attached, itu ada not attached, itu ada not attached, net network, bridge, host only, dan generic driver. Nah, kalau teman-teman buka VirtualBox-nya teman-teman, di sini teman-teman bisa pilih yang mana aja. Saya pilih yang ini, terus pergi ke menu setting, pilih yang network yang ini. Nah, di sini tersedia 4 adapter, tetapi yang bisa dipakai itu hanya satu. Lalu, nah di bagian yang attached to ini, kalian bisa lihat tipe-tipenya. Nah, dan untuk masing-masing dari tipe ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada reset MAC address. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum belajar tentang networking pada VirtualBox yaitu reset MAC address dari setiap PM. Kalau teman-teman ingat, untuk Ubuntu clone ini itu hasil cloning dari Ubuntu, dan untuk Ubuntu 3 ini hasil import dari PM yang Ubuntu ini. Jadi konfigurasinya itu sama. Nah, di sini saya akan cek dari MAC address-nya, itu pergi ke setting, lalu ke network. Nah, di sini perhatikan bagian belakangnya. Untuk di Ubuntu itu ada 14 1A, dan di Ubuntu clone juga sama, 14 1A. Lalu di Ubuntu 3 juga sama, itu 14 1A. Nah, jika MAC address dari setiap virtual mesin ini sama, maka akan ada masalah pada networkingnya. Jadi untuk setiap PM ini MAC address-nya itu harus berbeda. Untuk meresetnya, pilih salah satu PM, lalu pergi ke setting, lalu ke network. Nah, di sebelah kanan MAC address ini ada logo icon biru ini. Nah, kalian klik saja. Nah, otomatis MAC address-nya itu sudah berubah. Klik OK. Nah, sudah. Lalu Ubuntu clone yang ini. Nah, ini juga sudah berubah. Klik OK. Nah, yang Ubuntu itu tidak perlu, karena yang Ubuntu clone sama Ubuntu 3 itu sudah diubah MAC address-nya. Jadi sekarang untuk MAC address setiap PM ini sudah berbeda.
Nah, lalu di sini kita juga akan belajar mengenai networking pada VirtualBox. Nah, pilih salah satu VM-nya, lalu pergi ke menu setting, lalu ke network. Nah, di sini kita akan belajar tentang net dulu. Jadi di sini sudah pengaturan default, lalu klik OK. Nah, fungsi dari net itu sendiri adalah untuk menghubungkan VM kita ke internet. Jadi attach to-nya itu net. Kita bisa langsung internetan. Lalu klik start. Nah, di sini saya akan login. Nah, lalu di sini saya akan memasukkan perintah IP address. Enter. Nah, di sini kita sudah memiliki IP address endpost 3, yaitu IP address ke net yang tadi. Dan ada iNet, yaitu yang 10.0.15/24. Itu IP dari interface kita. Nah, di sini saya akan coba ping ke google.com. Dan hasilnya bisa. Nah, untuk gambarannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi untuk si Ubuntu ini connect ke host OS, dan si host OS ini connect ke internet. Nah, ketika kita menggunakan net, kita itu tidak tahu interface yang ada di host OS itu berapa. Jadi interface-nya itu di hidden atau nick yang ada pada host OS itu tidak diketahui. Jadi ketika kita cek di laptop kita itu tidak akan ada IP yang 10.0.2.x. Dan di sini saya akan mengecek ethernetnya. Itu ketikkan ncpa.cpl. Nah, di sini ada VirtualBox tetapi host only. Klik yang details. Nah, untuk IP itu nggak ada yang 10.0.2.s, jadi adanya itu yang 192. Dan ini berbeda. Jadi Ubuntu kita dengan laptop kita tidak bisa saling berkomunikasi dikarenakan untuk host OS interface-nya itu di hidden. Lalu ketika kita cek menggunakan cmd, kita ping ke 10.0.2.15. Dan hasilnya itu tidak bisa. Nah, lalu di sini ada NAT versus NAT network. Jadi untuk Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu walaupun dua-duanya menggunakan metode NAT, itu sama dengan terhubung ke host OS. Namun di bagian OS ini interface-nya itu masih di hidden, dan untuk Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 ini tidak bisa saling terhubung, tetapi
bisa terhubung ke internet. Nah, di sini saya akan melakukan uji coba, yaitu dengan menyalakan Ubuntu keduanya, yaitu Ubuntu Clone. Klik Start. Di sini saya akan login. Dan di sini saya akan mengecek IP-nya. Untuk IP-nya saya mendapatkan segitu, dan di sini saya akan coba ping ke google.com, dan hasilnya itu bisa. Nah, untuk Ubuntu yang kedua ini saya mendapatkan IP 10.0.2.15/24. Dan untuk Ubuntu yang pertama ini saya mendapatkan IP 10.0.2.15/24. Jadi IP-nya itu sama. Nah, sedangkan IP address-nya itu tidak boleh sama, namun dua-duanya itu bisa terhubung ke internet. Nah, lalu di sini ada praktek NAT network. Nah, untuk yang ini, yang NAT network ini, pada mode NAT network Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 itu seolah-olah dia koneksi ke switch. Kemudian dari switch ini connect ke host OS, dan di host OS ini masih sama di hidden interface-nya, yang artinya Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 tidak bisa koneksi langsung ke host OS, namun bisa langsung ke internet. Dan Ubuntu 1 dan Ubuntu 2 bisa saling berkomunikasi. Saya akan melakukan uji coba. Nah, di sini untuk Ubuntu ke-1 saya matikan dulu VM-nya. Dan untuk Ubuntu 2 juga. Saya matikan. Nah, untuk itu pergi ke setting, lalu pilih yang network, lalu ganti attach to nya menjadi NAT network ini. Nah, untuk name-nya itu belum ada karena kita itu belum membuat name-nya, jadi kita harus membuatnya terlebih dahulu. Cancel dulu. Nah, teman-teman di sini bisa langsung pilih atau pergi ke menu network, lalu bagian NAT network yang ini, pilih yang create. Nah, otomatis langsung ada di sininya. Lalu pergi ke menu setting, di salah satu PM-nya pilih ke menu network, lalu pilih yang attach to-nya, pilih yang NAT network. Nah, di sini untuk name-nya itu sudah terisi secara otomatis. Lalu klik OK. Nah, Ubuntu yang keduanya juga. Lalu di sini teman-teman start dua-duanya. Di sini saya akan login lagi.
Lalu di sini saya akan memasukkan perintah sudo dhclient sudo dhclient -r enpos 3. Nah, untuk enpos-nya angka huruf O-nya itu diganti sama angka 0. Kalau enter, lalu masukkan password PM kalian. Lalu di sini kita lihat dulu IP address-nya. Nah, untuk IP itu sudah tidak ada, dan kita masukkan perintah lagi sudo dhclient enpos 3. Klik enter, lalu lihat IP-nya. Dan di sini saya mendapatkan IP 10.0.2.4/24. Jadi untuk IP yang sekarang ini berbeda dengan IP yang sebelumnya. Dan saya akan melakukan hal yang sama pada Ubuntu yang kedua. Dan ini IP-nya sudah terhapus juga. Memasukkan perintah lagi. Nah, untuk yang Ubuntu kedua ini saya mendapatkan IP 10.0.2.5/24. Nah, di sini saya akan melakukan uji coba, yaitu dengan ping ke Ubuntu tujuan. Itu karena saya sedang berada di Ubuntu clone, saya akan ping ke Ubuntu 0.2.4. Dan untuk pingnya hasilnya berhasil. Nah, lalu saya akan coba melakukan ping dari PM Ubuntu ke PM Ubuntu clone 10.0.2.5. Dan yang ini juga sudah berhasil. Nah, lalu di sini saya akan uji juga koneksi internetnya, yaitu ping ke google.com. Ini sudah berhasil. Untuk membentuk clone-nya, juga sudah berhasil. Nah, untuk materi berikutnya ada bridge network. Nah, kalian bisa langsung ke setting, lalu ke network, lalu di sini disediakan pilihan, ya pilih yang bridge adapter. Lalu untuk name-nya di sini juga ada diberi 2 pilihan. Nah, untuk fungsi
bridge itu untuk menghubungkan atau menggabungkan dari VM ke interface real kita. Lalu untuk namanya yang ini, yang dual band wireless, itu adalah WiFi. Jadi jika saya pilih yang ini, yang WiFi, maka seolah-olah si VM Ubuntu ini terhubung ke WiFi saya. Jadi sama dengan laptop saya yang terhubung ke WiFi. Dalam hal ini laptop saya terhubung ke WiFi Silpa Putri. Nah, ketika saya cek di network connection itu Windows R, lalu ketikkan ncpa.cpl, nah di sini sudah ada. Lalu lihat detailnya. Nah, untuk IP-nya itu 192.168.100.21. Jika PM Ubuntu saya ini di setting bridge adapter, maka nanti akan mendapatkan IP yang sama dengan laptop saya. Dan mungkin yang beda itu hanya belakangnya. Lalu kita kembali lagi. Nah, di sini teman-teman bisa cek IP-nya. Saya cek di Ubuntu dulu. Nah, untuk IP-nya itu 10.0.2.3/24. Nah, kenapa belum 192? Karena belum disetting bridge adapternya. Kita setting dulu, ke setting. Nah, kita klik OK yang ini. Untuk Ubuntu Pro-nya juga. Sudah, lalu di sini kita rilis dulu IP-nya, itu masukkan perintah sudo dhclient -r and post 3, masukkan password. Kita masukkan perintah lagi. Lalu cek IP address-nya. Nah, untuk IP address-nya itu sudah berubah jadi 192.168.100.38. Nah, kalian bisa melakukan uji coba, itu uji koneksi dengan ping ke Windows Real IP kalian, seperti itu. Nah, di sini untuk gambarannya, untuk yang bridge seperti ini. Nah, jadi si Ubuntu ini itu langsung koneksi ke WiFi yang saya gunakan oleh si host OS. Jadi laptop saya koneksi WiFi dan Ubuntu saya juga ini juga seolah-olah koneksi ke WiFi, jadi tidak ke host OS. Jadi jika ada laptop lain yang terkoneksi dengan WiFi ini, maka laptop yang Android ini bisa mengoneksi ke server Ubuntu yang kita buat, walaupun virtual mesin. Nah,
Dan WiFi ini biasanya sudah di setting DHCP dan akan mendapatkan IP yang satu network, yang memungkinkan belakangnya itu berbeda. Dan untuk Ubuntu tidak bisa koneksi ke WiFi lain selain WiFi yang terkoneksi dengan si host OS ini. Selanjutnya itu ada host OS. Nah, untuk host OS ini, si Ubuntu ini langsung koneksi ke host OS kita. Dan untuk si Ubuntu ini tidak bisa koneksi ke internet. Sementara untuk host OS kita masih bisa koneksi ke internet. Jadi untuk host only ini hanya untuk menghubungkan si Ubuntu dengan si host OS. Kita bisa cek ke VirtualBox-nya. Pilih Ubuntu, lalu ke setting, lalu ke network. Nah, yang attach to-nya pilih yang host only adapter. Lalu untuk name-nya itu hanya ada satu pilihan, dan ini by default VirtualBox-nya. Klik OK, lalu lakukan pada Ubuntu kedua atau Ubuntu clone-nya. Nah, lalu di sini saya akan cek network adapternya. Nah, di sini sudah ada VirtualBox host only. Kita cek. Dan lalu jika teman-teman menggunakan Mac atau Linux, harus membuat sendiri. Caranya yaitu ke VirtualBox, lalu file, lalu pilih yang network, lalu host only yang ini. Lalu teman-teman bisa klik create. Lalu untuk DHCP servernya pastikan di enable agar nantinya mendapatkan IP secara otomatis. Nah, lalu jika teman-teman sudah men-setting host only network, maka harus men-setting ulang IP address-nya karena sebelumnya telah mengkonfigurasi bridge adapter. Itu masukkan perintah sudo dhclient -r and post 3. Masukkan password, lalu cek IP-nya. Sudah tidak ada, masukkan perintah lagi. Kita cek. Nah, di sini saya mendapatkan IP 192.168.56.4/24 untuk si PM yang Ubuntu atau Ubuntu 1. Nah, IP ini didapat dari si Ubuntunya. Itu kalian bisa cek, pergi ke network, lalu di bagian host only yang ini. Nah, untuk DHCP servernya itu kalian bisa setting sendiri. Nah, dikarenakan saya menggunakan settingan default 192.168.56.3 dan 192.168.63.254. Jadi jika saya men-setting ini, maka IP yang akan saya dapatkan itu sekisaran dari 3 sampai 254 gitu. Dan untuk teman-teman bisa men-settingnya sendiri sesuai selera atau kebutuhan teman-teman. Lalu saya akan melakukan
setting di Ubuntu clone atau Ubuntu kedua itu sama, masukkan perintah sudo dh client -r npos 3, masukkan password, kita cek IP nya dulu, sudah tidak ada, lalu masukkan perintah lagi, kita cek IP nya lagi. Nah, untuk si Ubuntu clone ini saya mendapatkan IP 192.168.56.5/24. Dan di sini saya akan cek koneksi antara Ubuntu clone dan Ubuntu. Kita coba, dikarenakan saya sedang ada di Ubuntu clone, di sini saya akan ping ke Ubuntu. Ping IP-nya tadi 192.168.56.4, dan ini sudah berhasil. Lalu di sini saya akan ping dari Ubuntu ke Ubuntu clone 192.168.56.5. Nah, ini sudah bisa. Nah, di sini saya akan coba ping dari Windows ke Ubuntu-nya. Itu menggunakan cmd. Coba ping ke 192.168.56. ke Ubuntu yang itu, ini 4, enter. Lalu di sini reply. Lalu di sini saya akan coba ping ke Ubuntu 2-nya. Di sini juga informasinya reply. Seperti itu. Nah, di sini dari Windows ini saya akan coba ping ke google.com. Dan untuk ping ke google.com dari Windows itu berhasil karena host only hanya menghubungkan host only dan si Ubuntu. Sedangkan untuk yang Windows itu bisa karena lewat jalur koneksi wireless yang digunakan oleh komputer Windows-nya, seperti itu. Nah, semisal di sini semisal teman-teman ada kendala gagal ping dari Ubuntu ke Windows, maka ada masalah di firewall-nya. Itu bisa cek yang Windows Security. Lalu jika firewall teman-teman yang ini aktif, maka kemungkinan akan gagal seperti itu. Lalu di sini ada materi yang terakhir, yaitu ada internal network. Nah, untuk internal network itu jadi menghubungkan si Ubuntu 1, Ubuntu 2 atau bisa itu Ubuntu clone dan Ubuntu 3 itu saling bisa berkomunikasi lewat jalur internal network atau switch. Seperti itu. Di sini saya akan masuk ke VirtualBox. Nah, untuk si Ubuntu 3-nya nyalakan. Nah, di sini teman-teman bisa pilih PM-nya lalu pergi ke setting.
lalu pilih yang network. Nah, attach to nya pilih yang internal network yang ini. Dan untuk name-nya bebas, bisa teman-teman sesuaikan. Di sini saya akan menamainya dengan network sekolahan. Enter. Dan untuk ininya sudah berganti. Nah, lakukan hal yang sama pada si Ubuntu clone-nya. Untuk namanya teman-teman itu ganti atau harus sama dengan name si yang Ubuntu ini. Klik OK. Lalu Ubuntu ketiganya juga sama. Nah, lalu di sini saya akan melakukan setting dulu di yang PM Ubuntu. Lalu saya akan cek IP address-nya dulu. Nah, di sini IP address-nya itu sudah hilang karena untuk attach-to-nya itu sudah diganti. Jadi untuk setting atau mengatur IP address-nya bisa masukkan perintah nano spasi slash etc slash net plan slash 00 tab. Lalu klik enter. Nah, di sini ada informasi unwritable. Nah, artinya hanya bisa membaca atau melihat, jadi tidak bisa diedit. Kita keluar dulu dengan menggunakan ctrlx. Lalu di sini masukkan perintah lagi, yaitu memasukkan perintah sudo. Jadi perintah sudo ini adalah perintah untuk mengedit agar tidak hanya bisa dibaca saja oleh kitanya, karena status kita di sini sebagai user, yaitu ketik sudo nano slash etc. Kalau teman-teman mau cepat bisa klik tab, misal net tab langsung ada, lalu 00 tab seperti itu, langsung enter saja. Nah, di sini yang bagian DHCP 4 nya yaitu dari true kita ganti menjadi no, dikarenakan kita sudah tidak menggunakan DHCP lagi. No, lalu enter, lalu sejajarkan dengan yang DHCP itu, lalu tambahkan address seperti itu. Lalu titik 2 spasi kurung buka kotak. Lalu di sini teman-teman definisikan sendiri IP-nya, IP untuk si VM Ubuntu atau Ubuntu 1 ini mau bagaimana. Nah, di sini saya mendefinisikannya dengan 192.1.1/24, lalu kurung tutup kotak yang ini, lalu lakukan save dengan perintah Ctrl X, klik Y. Nah, di sini teman-teman bisa langsung enter.
Lalu untuk IP-nya itu tidak langsung otomatis ada, jadi kita harus lakukan restart dulu. Untuk melakukan restart IP address, masukkan perintah sudo netplan apply seperti ini, lalu klik enter. Mohon maaf, sekali lagi sudo netplan apply. Nah, di sini saya akan cek IP address-nya. Dan di sini saya mendapatkan IP address yaitu sama dengan yang saya definisikan tadi, yaitu 192.168.1.1/24. Nah, teman-teman bisa lakukan langkah-langkah tadi ke Ubuntu Clone atau Ubuntu 2 dan Ubuntu 3-nya. Saya akan setting dulu di Ubuntu 2, yaitu masukkan perintah sudo nano /etc/netplan 00. Nah, untuk Ubuntu 2 ini saya akan mendefinisikan IP-nya yaitu 192.168.1.2/24 kurung tutup kotak, lalu Ctrl X, Y, enter. Nah, di sini saya akan melakukan restart IP-nya, itu masuk perintah sudo netplan apply, cek IP-nya, dan di sini sudah sesuai IP-nya dengan yang saya definisikan. Lalu untuk Ubuntu 3, sini saya akan login terlebih dahulu. Nah, sama dengan langkah-langkah Ubuntu dan Ubuntu Clone, itu masukkan sudo nano /etc netplan 00 tab. Nah, untuk si Ubuntu 3 ini saya akan mendefinisikan IP-nya itu 192.168.1.3 tutup /24 tutup kurung, lalu Ctrl X, Y, enter. Kita restart dulu, sudo netplan apply, cek IP-nya. Nah, IP-nya juga sudah sesuai dengan yang saya definisikan tadi. Nah, di sini saya akan melakukan cek koneksi dari Ubuntu ke Ubuntu yang lainnya. Yaitu dikarenakan saya ada di Ubuntu 3, saya akan coba ping ke Ubuntu dan ke Ubuntu Clone. Saya akan coba ping ke Ubuntu dulu, itu 192.168.1.24.
168.1.1. Nah, di sini hasilnya itu tidak bisa. Kalau teman-teman ping terus tidak bisa, itu kemungkinan besar IP Ubuntu tujuannya itu tiba-tiba hilang. Kita cek IP Ubuntu satunya. Nah, ini IP-nya itu tidak ada. Jadi teman-teman bisa melakukan restart ulang. Itu sudo netplan apply. Cek lagi IP-nya. Nah, di sini sudah ada. Lalu saya akan coba ping ulang dari Ubuntu 3 ke Ubuntu 1. Nah, di sini sudah bisa. Lalu saya akan coba ping ke Ubuntu 2-nya. Nah, ini juga IP-nya hilang. Lalu saya akan coba restart lagi. Sudah ada. Lalu di sini saya akan coba ping ulang. Nah, lalu sudah berhasil. Nah, lalu di sini saya akan cek koneksi dari Ubuntu clone ke Ubuntu yang lainnya. Itu saya akan coba ping dulu ke Ubuntu 168.1.1. Ini sudah berhasil. Lalu coba ping ke Ubuntu 3. Ini sudah berhasil. Nah, untuk yang Ubuntunya saya akan coba ping ke Ubuntu clone dan Ubuntu 3. Sudah berhasil. Dan ini juga sudah berhasil. Nah, sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.